tanggal 8 November 2022. CCTV Komplek Duren 3 pada pukul 17.07 menunjukkan terdakwa Putri Chandrawati dan rombongan tiba di rumah Duren 3 bersesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf di bawah sumpah di muka persidangan sampai dengan pukul 17.10 terdakwa Ferdy Sambo turun dari mobil dan terlihat dengan jelas tidak pakai sarung tangan. Bersesuaian dengan keterangan saksi Prayogi Utara dan saksi Ajan Romer di bawah sumpah di muka persidangan tanggal 8 November 2022. Pada bagian analisa interval waktu CCTV, kami penuntut umum pada umumnya tetap sebagaimana yang telah diuraikan pada analisa fakta dan analisa yuridis tuntutan. Hanya satu hal yang kami tekankan terkait bagian perkiraan CCTV di kediaman Saguling depan lift pukul 15 menunjukkan terdakwa Putri Chandrawati naik lift menuju lantai 3 bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf. Perlu dicermati bahwa terkait rekaman adegan ini awalnya dalam persidangan sebelum adanya pemeriksaan ahli digital forensik yang menerangkan rekaman CCTV rumah Saguling tersebut bahwa terdakwa Putri Chandrawati maupun saksi Kuat Ma'ruf mengatakan tidak pernah bertemu di lantai 3 rumah Saguling 3 nomor 29. Namun rekaman ini menunjukkan secara jelas bahwa terdakwa Putri Chandrawati secara aktif memanggil saksi Kuat Ma'ruf untuk ikut bersamanya naik ke lantai 3 yang merupakan ruang privasi terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo untuk para ajudan atau ART tidak pernah sampai ke lantai 3 kecuali dipanggil atau diperintah langsung oleh terdakwa Putri Chandrawati maupun saudara Ferdy Sambo. Hal ini bersesuaian dengan keadaan yang dialami oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang saksi Ricky Rijal Wibowo, maka keberadaan saksi Kuat Ma'ruf disimpulkan oleh kami diajak oleh terdakwa Putri Chandrawati ke lantai 3 rumah Saguling 3 nomor 9 untuk membahas hal yang serupa yakni perencanaan pembunuhan terhadap korban Nopriansa Yosua Barat yang sudah disusun secara matang sebelumnya oleh saudara Ferdy Sambo. 20. Tanggapan penasihat hukum mengenai keterangan saksi Richard Eliezer tidak konsisten pada berbagai tingkat pemeriksaan sehingga tidak kredibel dan tidak layak dipercaya. Tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati benar-benar tidak profesional dalam fakta persidangan saat peristiwa penembakan mulai dari direncanakan peristiwa pembunuhan berencana di rumah Saguling nomor 329 di lantai 3 hingga pelaksanaan eksekusi terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat di rumah Duren 346 yang terlihat langsung hanyalah saudara Ferdy Sambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa Putri Chandrawati yang mengetahui secara pasti peristiwa tersebut. Akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati sebagai orang yang turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat berusaha untuk mengaburkan fakta dengan cara tidak berterus terang atau tidak jujur. Hal tersebut didukung oleh tim penasehat hukum dalam membela kepentingan terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdy Sambo. Keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf yang dijadikan landasan oleh tim penasihat hukum merupakan keterangan yang tidak dapat diakui kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan karena keterangannya mengandung ketidakjujuran dan merupakan pengikut setia terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdy Sambo. Terbukti tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, saudara Ferdy Sambo dan tim penasihat hukum saudara saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf adalah tim penasihat hukum yang sama dan mempunyai satu pemikiran yang sama sehingga tidak dapat diakui kebenarannya dan patut untuk dikesampingkan. 21. Tanggapan penasihat hukum mengenai mayoritas ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak membaca berkas perkara dan hanya berdasarkan kronologis terbatas yang diberikan oleh penyidik. Tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati pada poin ini sangat keliru dan tidak benar. Para ahli dalam hal ini sudah tepat dalam keterangannya dan apa yang dikemukakan adalah pendapat yang berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Para ahli tidak mengada-ngada dalam memberikan pendapatnya. Rangkaian cerita kronologis yang diperoleh dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah kronologis yang benar dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan di persidangan sehingga pendapat ahli dalam surat tuntutan penuntut umum adalah tepat dan benar merupakan fakta hukum yang patut diakui kebenarannya. 22.
Tanggapan penasihat hukum mengenai penuntut umum tidak menggunakan alat bukti secara utuh. Tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati perihal penuntut umum tidak menggunakan alat bukti secara utuh merupakan kesimpulan yang sangat naif berdasarkan pengetahuan hukum yang sangat dangkal dan kelihatan bahwa tim penasihat hukum tidak profesional dalam membela klien mereka karena tim penasihat hukum terlihat tidak mengikuti proses persidangan yang sangat panjang secara seksama. Karena senyatanya dalam proses persidangan kami jaksa penuntut umum menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.